Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang konfigurasi jaringan wireless access point. Mari kita mulai. Nah, di sini kita siapkan terlebih dahulu satu buah perangkat router, lalu satu buah perangkat switch, lalu kita siapkan juga satu buah perangkat access point, dan kita siapkan perangkat yang akan menghubungi access point. Itu diantaranya ada satu PC, satu buah laptop, satu buah tablet, dan satu buah smartphone. Nah, bisa kita lihat ya, dan bisa kita ketahui bahwasanya kenapa sih kok tablet dengan smartphone ini sudah bisa terkoneksi secara otomatis ke access point, sedangkan tablet dan smartphone ini belum dikonfigurasikan. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan tablet dan smartphone ini memiliki interface wireless. Bisa kita perhatikan di bagian konfigurasi, smartphone dan tablet ini sudah memiliki interface wireless, yang dimana secara otomatis smartphone dan tablet ini akan terhubung ke access point. Mengapa demikian? Dikarenakan di bagian access point SSID ini tertera secara default, belum dikonfigurasi atau bisa dikonfigurasikan secara otomatis tanpa ada penyetingan secara manual. Nah, lalu juga di sini bisa kita lihat itu autentikasinya itu masih bersifat disable, jadi tidak memiliki password. Oleh karena itu, kenapa smartphone dan tablet ini langsung terkonfigurasi secara otomatis atau terkoneksi secara otomatis ke perangkat access point seperti itu. Dan kita bisa lihat ya di sini di bagian access point di config di port ke-1 di sini access point ini belum kita setting dan ini masih bersifat default. Autentikasinya masih bersifat disable sehingga access point ini dapat mendeteksi kira-kira perangkat mana saja yang terhubung gitu ya secara otomatis kepada access point. Nah, lalu mengapa sih perangkat PC dengan perangkat laptop ini tidak terhubung secara otomatis juga seperti smartphone dan tablet? Dikarenakan kedua perangkat ini itu tidak memiliki perangkat interface wireless. Lalu bagaimana cara kita menambahkan perangkat interface wireless pada PC dan laptop? Kita masuk ke PC. Lalu kita matikan PC-nya terlebih dahulu. Kita ke bawah, lalu kita gantikan port LAN card-nya ini diganti dengan port wireless. Lalu kita aktifkan kembali PC-nya. Lalu kita exit. Lalu kita hubungkan laptop. Kita matikan laptop. Kita ganti port LAN-nya. Kita gantikan dengan port wireless. Lalu kita aktifkan kembali atau nyalakan kembali laptopnya. Dan otomatis PC dan laptop tadi yang tidak terhubung ke wireless access point itu sekarang bisa terhubung secara otomatis. Nah, setelah setiap perangkat ini terhubung ke access point secara wireless, selanjutnya kita akan menghubungkan antara router, switch dengan access point. Nah, langkah pertama adalah kita hubungkan terlebih dahulu access point dengan switch atau router ini menggunakan kabel strike. Nah, setelah dihubungkan menggunakan kabel strike, selanjutnya kita melakukan tahap konfigurasi di router gitu ya, untuk memasukkan IP routernya terlebih dahulu. Nah, setelah kita masuk ke bagian CLI, lalu kita ketik di bagian ke bawah ini adalah no. Kita klik enter, lalu kita masukkan perintah enable. Lalu kita masukkan juga perintah konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan interface yang terhubung ke switch. Interface FA0/0. Klik enter. Lalu kita masukkan IP address yang akan kita terapkan pada perangkat router.
192.168.10.1 255.255.255.255. Setelah itu kita ketik enter. Oh, ini ada sedikit kesalahan. Kita ulangi lagi. IP address 192.168.10.1 klik enter, lalu kita ketik no shutdown, klik enter, dan bisa kita lihat di sini bahwasannya jalur dari protokol interface fast Ethernet 0/0 ini sudah terhubung ke perangkat switch. Nah, di mana perangkat switch juga akan sudah terhubung ke otomatis ke perangkat access point. Dari router ke access point ini sudah terhubung secara otomatis. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita akan memberikan IP DHCP pada device secara otomatis agar setiap device atau perangkat jaringan ini tuh terhubung ke access point dan ke router gitu ya, secara otomatis gitu ya, melalui jaringan wireless. Kita langsung mulai saja ke bagian router. Kita ketik enter. Lalu kita masukkan perintah IP DHCP pool. Nah, perintah ini adalah perintah kita ingin memberikan nama pada SSID jaringan yang akan kita terapkan gitu ya. Kita kasih nama saja labcom atau labcom TKJ. Klik enter. Lalu kita masukkan default router. Nah, untuk default router yang kita masukkan di sini adalah default router dari IP router itu sendiri, yaitu 192.168.10.1. Kita klik enter. Lalu kita masukkan networknya. Networknya itu adalah salah satu alamat IP yang menjadikan alamat IP utama gitu ya, alamat IP jalur utama. .0 255.255.255.0. Kita klik enter. Lalu kita masukkan DNS servernya 192.168.10.1. Kita klik enter. Nah, setelah kita memasukkan default router, network, dan DNS server, langkah selanjutnya adalah kita harus mengkonfigurasi IP DHCP pada device ini tuh tidak boleh meliputi berdasarkan IP 192.168.10.1 ini. Mengapa demikian? Karena IP ini sudah digunakan oleh gateway dan DNS server. Oleh karena itu, kita ketikkan perintah IP DHCP exclude address 192.168.10.1. Kita klik enter. Lalu kita exit keluar. Nah, ini artinya router ini sudah terkonfigurasi ke setiap konsolnya. Kita exit. Kita keluar. Lalu kita lihat ke bagian PC-nya. Nah, bisa kita ketahui ya bahwasannya dari perangkat PC ini sudah terhubung secara otomatis melalui IP DHCP ya, 192.168.10.3 gitu ya. Untuk perangkat laptop 10.5, 10.2. Oke, berarti artinya setiap perangkat PC, laptop, tablet, dan smartphone sudah memiliki IP DHCP dari hasil konfigurasi perangkat router. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan merubah access point yang sebelumnya itu tuh SSID-nya masih bersifat default. Kita rubah namanya menjadi labcom TKJ. Dan kita rubah autentikasinya
ke WPA 2 PSK dengan kita kasih password Merdeka Juara. Kita keluar. Nah, ketika kita memasukkan SSID dan autentikasi pada access point, secara otomatis pada perangkat yang sebelumnya terhubung ke access point itu akan tertolak dan mereka tidak akan terhubung dikarenakan access point ini sudah memasukkan SSID dan autentifikasi yang terbaru. Dan bagaimana sih cara kita menghubungkan keempat perangkat ini ke access point? Kita samakan saja. Contohnya di perangkat PC, kita ke wireless, kita samakan SSID yang digunakan pada access point. Kita cek lagi. Port 1 TKJ ya. Webcom TKJ. Kita rubah autentikasinya ke WPA 2 PSK. Kita masukkan password dari access point-nya. Juara. Begitu pula perangkat yang lainnya, kita masukkan SSID dan autentikasi yang sama dari perangkat access point. Baik, setelah kita memasukkan SSID dan autentifikasi atau password dari setiap perangkat yang dihubungkan ke access point, selanjutnya kita akan menguji coba atau mengecek apakah pesan mail yang dikirimkan dari setiap perangkat ini tuh tersampaikan ataukah tidak. Nah, kita coba dengan melakukan simulasi, kita kirimkan pesan atau mail dari PC ke smartphone. Nah, di sini bisa kita lihat keterangannya itu successful gitu ya. Kita ke laptop, ke tablet, ini successful. Kita coba dari tablet ke HP, tablet ke PC. Nah, jika kita sudah mendapatkan keterangan successful, itu menandakan bahwasannya jaringan wireless access point ini tuh telah berhasil dikonfigurasikan dan dapat digunakan. Seperti itu. Dan mungkin cukup sekian. Bagaimana cara penyetingan konfigurasi wireless access point dan tetap semangat untuk belajar secara terus-menerus. Terima kasih.